Kenapa baru pulang jam segini? Cuma jadi OB aja gayanya selangit. Maaf, Bu. Kenapa baru pulang jam segini? Listrik belum dibayar. Pagi itu langit masih gelap ketika Arga membuka matanya. Jam dinding kecil di rumah kontrakannya menunjukkan pukul 4.30. Suara tetesan air dari atap seng yang bocor terdengar pelan di sudut ruangan. Ia menarik napas panjang sebelum bangkit dari kasur tipis yang sudah mulai kempes. Di sampingnya, Rina, istrinya, masih tertidur sambil memeluk bantal kusam. Arga menatap wajah istrinya beberapa detik. Meski hidup mereka sulit, ia selalu merasa bersyukur masih memiliki seseorang yang menemaninya. Arga berjalan pelan menuju dapur kecil yang hanya dipisahkan tirai lusuh. Ia menyalakan kompor minyak dan merebus air untuk membuat kopi sachet murah. Sambil menunggu, ia menghitung uang di dompetnya. 20.000, gumamnya lirih. Uang itu harus cukup untuk ongkos, makan siang, dan membeli beras nanti malam. Tak lama kemudian, Rina bangun dan duduk di kasur sambil mengusap matanya. "Kamu berangkat pagi lagi?" tanyanya dengan suara lemas. "Iya. Hari ini kantor ada tamu penting. Katanya semua ruangan harus bersih sebelum jam 7. Rina hanya mengangguk pelan. Arga bekerja sebagai office boy di sebuah perusahaan besar di pusat kota. Tugasnya sederhana, menyapu, mengepel, mengangkat galon, membersihkan meja, dan membuat kopi untuk para karyawan kantor. Gajinya kecil, bahkan sering habis sebelum akhir bulan. Namun Arga bukan tipe orang yang suka mengeluh. Baginya, pekerjaan halal tetaplah pekerjaan yang harus disyukuri. Setelah mandi dan mengenakan seragam biru tuanya yang sudah sedikit pudar, Arga berpamitan. "Aku berangkat dulu ya." "HM." Jawaban singkat Rina membuat Arga sedikit diam. Dulu istrinya selalu mengantar sampai depan pintu sambil tersenyum. Sekarang, sikap itu perlahan menghilang. Perjalanan menuju kantor memakan waktu hampir 1 jam menggunakan angkot dan berjalan kaki. Sesampainya di gedung perusahaan yang menjulang tinggi, Arga langsung mulai bekerja. "Pagi, Gar," sapa Pak Darto, satpam kantor. "Pagi, Pak." Arga segera mengambil alat pel dan ember. Lantai lobi yang luas harus bersih sebelum para direktur datang. Ia bekerja cepat sambil sesekali menyeka keringat di dahinya. Beberapa karyawan datang dengan pakaian rapi dan parfum mahal. Ada yang menyapa Arga dengan ramah, tapi tak sedikit yang bahkan tak melirik keberadaannya. "Mas, kopi saya jangan terlalu manis ya." "Arga, tolong print dokumen ini. Galonnya habis." Semua panggilan itu datang hampir bersamaan. Namun Arga tetap menjawab dengan sabar. "Baik, Bu." "Siap, Pak." Di sela kesibukannya, Arga sering memperhatikan para pegawai kantor yang bekerja di depan komputer. Ia kagum melihat bagaimana mereka berbicara tentang bisnis, laporan, dan strategi perusahaan. Kadang dalam hati ia berpikir, apa aku bisa seperti mereka suatu hari nanti? Tapi pikiran itu sering ia buang jauh-jauh. Baginya, menjadi office boy saja sudah sulit. Malam harinya, Arga pulang dengan tubuh lelah. Saat membuka pintu kontrakan, ia melihat Rina duduk bermain ponsel. "Aku pulang." Rina hanya melirik sebentar. "Kamu udah makan?" tanya Arga. "Belum. Beras habis." Arga terdiam sejenak lalu mengeluarkan plastik kecil berisi beras yang tadi ia beli sepulang kerja. "Untung aku sempat beli." Rina mengambil plastik itu tanpa senyum. Arga duduk di lantai sambil melepas sepatu tuanya yang mulai robek. Pandangannya mengitari rumah kecil mereka. Dindingnya lembab, kipas angin sering mati, dan hujan selalu membuat lantai kebanjiran. Namun di balik semua kekurangan itu, Arga masih menyimpan harapan sederhana. Ia ingin suatu hari nanti bisa membahagiakan istrinya, membelikan rumah layak, memberikan kehidupan yang lebih baik. Meski saat ini, ia hanyalah seorang office boy yang bahkan sering dipandang rendah oleh banyak orang. Malam semakin larut. Di luar, suara hujan mulai turun perlahan. Arga menatap langit-langit rumah kontrakannya sambil berbisik pelan dalam hati. "Suatu hari, hidupku pasti berubah. Ada nasi dingin dan mie instan.
Ia menatap dinding lembab dengan pikiran kacau. Dulu, Rina selalu mendukungnya. Bahkan saat mereka belum punya apa-apa, istrinya sering berkata, "Kita miskin sekarang gak apa-apa, yang penting sama-sama." Tapi kini kata-kata itu seperti hilang di telan waktu. Malam semakin larut. Rina belum pulang. Arga berkali-kali melihat jam dinding. Hatinya dipenuhi rasa cemas yang tak bisa dijelaskan. Saat pintu akhirnya terbuka hampir tengah malam, Rina masuk tanpa banyak bicara. "Kamu belum tidur?" tanyanya datar. "Aku nungguin kamu." Rina menghela napas kesal. "Aku bukan anak kecil." Arga menunduk pelan. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasa bahwa rumah tangganya perlahan sedang retak. Dan ia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Pagi itu suasana rumah terasa dingin. Arga duduk di lantai sambil mengenakan sepatu kerjanya yang mulai rusak di bagian samping. Sementara di sudut ruangan, Rina sibuk memainkan ponselnya tanpa memperhatikan suaminya sama sekali. Tak ada sarapan. Tak ada percakapan. Hanya suara kipas tua yang berdecit pelan. "Aku berangkat dulu," ucap Arga hati-hati. "Iya." Jawaban singkat itu kembali menusuk hati Arga. Di perjalanan menuju kantor, pikirannya terus kacau. Ia merasa rumah yang dulu menjadi tempat paling nyaman kini berubah menjadi tempat yang membuatnya takut pulang. Sesampainya di kantor, Arga tetap bekerja seperti biasa. Menyapu lantai, mengangkat kardus arsip, membersihkan kaca ruangan direktur, lalu membuat kopi untuk para pegawai. Namun hari itu konsentrasinya hilang. Ia beberapa kali dimarahi supervisor karena terlambat mengganti air dispenser. "Kalau kerja jangan melamun terus." "Gak," tegur Pak Herman. "Maaf, Pak." Arga hanya bisa menunduk. Siang harinya, saat sedang membuang sampah di belakang gedung, ponselnya bergetar. Nama Rina muncul di layar. Wajah Arga sedikit cerah. Ia cepat mengangkat telepon itu. "Halo, Rin. Aku mau ngomong nanti malam." "Nggak bisa sekarang." "Nanti aja." Nada suara Rina terdengar dingin dan asing. Telepon langsung terputus. Sepanjang hari, perasaan Arga tidak tenang. Entah kenapa, dadanya terasa sesak seperti ada sesuatu buruk yang akan terjadi. Malam pun tiba. Arga pulang lebih cepat dari biasanya. Di perjalanan, ia sempat membeli martabak kecil menggunakan sisa uangnya. Ia ingin mencoba memperbaiki suasana dengan istrinya. Namun saat membuka pintu kontrakan, langkahnya langsung terhenti. Sebuah koper besar terletak di dekat pintu. Rina duduk di kasur dengan wajah datar. "Ini apa?" tanya Arga pelan. "Aku mau pergi." Kalimat itu membuat dunia Arga seakan berhenti sesaat. "Pergi kemana?" "Aku capek hidup begini terus." Arga meletakkan martabak di meja kecil dengan tangan gemetar. "Kita bisa perbaiki pelan-pelan, Rin." "Pelan-pelan." Rina tertawa pahit. "Udah bertahun-tahun hidup kita nggak berubah." Arga mendekat. "Aku memang belum berhasil, tapi aku terus berusaha." "Tapi aku lelah miskin, gak?" Suara Rina mulai meninggi. "Aku malu sama teman-temanku. Suami mereka kerja bagus, punya mobil, bisa kasih hidup enak. Sedangkan aku, tinggal di kontrakan bocor dengan suami seorang office boy." Arga terdiam. Setiap kata itu seperti menghantam harga dirinya. Namun yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa wanita yang paling ia cintai kini malu memiliki dirinya. "Aku kerja halal, Rin," ucap Arga lirih. "Tapi penghasilan kamu nggak cukup." Air mata mulai menggenang di mata Arga. "Aku cuma butuh waktu. Aku udah terlalu lama nunggu." Keheningan memenuhi ruangan sempit itu. Hujan turun di luar, sama seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini terasa jauh lebih dingin. "Apa? Kamu udah nggak cinta sama aku?" tanya Arga dengan suara pelan. Rina tidak langsung menjawab. Tatapannya justru berpaling. "Aku cuma ingin hidup lebih baik." Jawaban itu sudah cukup untuk menghancurkan hati Arga. Ia perlahan duduk di kursi plastik tua sambil menunduk. Dadanya terasa sesak sampai sulit bernapas.
Semua pengorbanannya seolah tidak berarti. Lembur kerja, menahan lapar, berjalan kaki demi menghemat ongkos. Semua ia lakukan demi rumah tangga mereka. Namun ternyata itu belum cukup. "Apa keputusan kamu udah bulat?" tanya Arga lirih. "Iya." "Jadi, kamu benar-benar mau ninggalin aku?" Rina mengangguk pelan. Air mata Arga akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia menangis di depan istrinya. "Aku sayang sama kamu, Rin." Namun Rina tetap diam. Tak lama kemudian, suara motor terdengar di depan kontrakan. Seseorang membunyikan klakson pendek. Rina langsung berdiri dan mengangkat kopernya. Arga menatap istrinya dengan mata merah. "Kamu pergi sama siapa?" "Teman." Jawaban itu membuat hati Arga semakin hancur. Saat Rina membuka pintu, Arga masih berharap wanita itu akan berhenti dan membatalkan semuanya. Namun harapan itu lenyap. Rina melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Pintu kontrakan tertutup pelan. Dan sejak malam itu, Arga benar-benar sendirian. Ia duduk lama di ruangan sempit yang kini terasa kosong. Martabak yang tadi dibelinya masih utuh di atas meja. Dingin. Sama seperti hatinya malam itu. Arga menatap cincin pernikahan di jarinya sambil menangis dalam diam. Ia tidak marah, tidak membenci. Ia hanya merasa gagal. Gagal menjadi suami. Gagal membahagiakan orang yang paling ia cintai. Malam semakin larut, tetapi Arga belum juga bergerak dari tempat duduknya. Hingga akhirnya ia berbisik pelan dengan suara hancur. "Mungkin aku memang tidak pantas dicintai." Hari-hari setelah kepergian Rina terasa seperti mimpi buruk bagi Arga. Rumah kontrakan yang dulu sempit kini terasa jauh lebih kosong. Tak ada lagi suara televisi menyala, tak ada lagi aroma masakan sederhana, dan tak ada lagi seseorang yang menunggunya pulang kerja. Yang tersisa hanya kesunyian. Arga tetap berangkat kerja setiap pagi, tetapi kini hidupnya berjalan seperti mesin tanpa arah. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan semangatnya perlahan menghilang. "Ga, kamu sakit?" tanya Pak Darto suatu pagi saat melihat Arga hampir terjatuh ketika mengangkat galon. "Enggak apa-apa, Pak. Cuma kurang tidur." Padahal bukan kurang tidur. Ia terlalu banyak berpikir. Setiap malam, Arga sering duduk sendirian menatap ponselnya, berharap ada pesan dari Rina. Namun layar itu tetap kosong. Kadang ia membuka foto-foto lama mereka. Foto saat masih tertawa bersama di kontrakan kecil. Foto saat makan bakso berdua di pinggir jalan. Foto sederhana yang dulu terasa penuh kebahagiaan. Kini semua itu hanya menjadi kenangan yang menyakitkan. Di kantor, Arga mulai sering melakukan kesalahan kecil. Suatu hari ia tidak sengaja menumpahkan kopi di meja salah satu manajer. "Arga, kerja pakai mata dong," bentak pria itu marah. "Maaf, Pak. Maaf." Arga terus meminta maaf sambil membersihkan meja dengan tangan gemetar. Beberapa pegawai lain hanya memandang sinis. "Makanya jangan melamun terus. Kayaknya habis ditinggal istri tuh." Mereka tertawa kecil. Arga mendengar semuanya. Namun ia hanya diam dan menunduk. Siang itu, Arga duduk sendirian di belakang gedung kantor sambil memakan nasi bungkus murah. Tapi baru beberapa suap, ia berhenti makan. Tidak lapar. Pikirannya terlalu penuh. Ia menatap langit kota yang mendung sambil menarik napas panjang. "Kenapa hidupku begini?" bisiknya lirih. Untuk pertama kalinya, Arga merasa lelah dengan hidup. Bukan lelah bekerja, melainkan lelah berusaha. Ia merasa apapun yang ia lakukan selalu tidak cukup. Malam harinya hujan turun deras. Atap kontrakan kembali bocor di beberapa bagian. Arga hanya duduk di lantai sambil meletakkan ember untuk menampung air. Tubuhnya lelah. Hatinya lebih lelah lagi. Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Dengan cepat Arga mengambilnya, berharap itu dari Rina. Namun ternyata hanya pesan tagihan pinjaman yang belum dibayar. Arga tertawa kecil. Tawa pahit yang hampir terdengar seperti tangisan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tanpa suara. Di tengah suara hujan,
Arga merasa dirinya benar-benar sendirian. Tak punya keluarga dekat. Tak punya tabungan. Dan kini kehilangan satu-satunya orang yang selalu ia perjuangkan. Malam itu, listrik kontrakan mendadak mati karena token habis. Ruangan menjadi gelap gulita. Arga duduk dalam kegelapan cukup lama. Pikirannya mulai kacau. Ia sempat bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa aku terus bertahan? Namun beberapa saat kemudian, matanya tertuju pada seragam kerjanya yang tergantung di dinding. Seragam biru kusam itu memang sederhana. Banyak orang memandang rendah pekerjaannya. Tapi pekerjaan itulah yang selama ini membuatnya tetap hidup. Arga mengusap wajahnya perlahan lalu menarik napas panjang. Meski hancur, ia tahu satu hal. Besok pagi ia tetap harus bangun. Tetap harus bekerja. Karena hidup, seberat apapun, tidak akan berhenti hanya karena seseorang terluka. Dan tanpa Arga sadari, titik terendah dalam hidupnya justru akan menjadi awal dari perubahan besar yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, Arga bangun dengan tubuh lemas. Semalaman ia hampir tidak tidur karena hujan deras dan pikirannya sendiri. Meski begitu, seperti biasa ia tetap mengenakan seragam biru tuanya dan berangkat bekerja. Di jalan, ia berjalan pelan menuju halte sambil menatap keramaian kota. Orang-orang sibuk mengejar hidup masing-masing. Ada yang tertawa, ada yang terburu-buru, ada pula yang sibuk berbicara lewat telepon dengan pakaian rapi dan wajah penuh percaya diri. Sementara dirinya, hanya seorang office boy yang bahkan rumah tangganya gagal dipertahankan. Sesampainya di kantor, suasana gedung terlihat jauh lebih sibuk dari biasanya. Beberapa pegawai mondar-mandir dengan wajah panik. Server error lagi. Data presentasi hilang. Direktur udah mau datang. Suara-suara itu terdengar dari ruang meeting utama. Arga yang sedang membawa sapu berhenti sejenak. Ia melihat beberapa staf IT tampak kebingungan di depan komputer. Kalau file ini nggak kebuka, habis kita, keluh salah satu pegawai. Cadangannya juga rusak. Arga sebenarnya tidak terlalu mengerti soal komputer. Namun sejak dulu ia sering memperhatikan pegawai kantor bekerja. Bahkan diam-diam, setiap kantor sepi, ia belajar menggunakan komputer tua di ruang gudang. Ia belajar sendiri lewat video gratis dan membaca panduan dari internet menggunakan ponsel murahnya. Meski belum ahli, ia cukup memahami dasar-dasarnya. Arga ragu-ragu mendekat. Maaf, Pak. Salah satu staf menoleh cepat. Apa? Boleh saya lihat? Pegawai itu terlihat kesal. Ini urusan komputer, ga. Bukan bersih-bersih. Beberapa orang tertawa kecil. Namun sebelum Arga mundur, seorang pria berkacamata keluar dari ruang meeting. Namanya Pak Surya, manajer operasional perusahaan. Ada apa ribut-ribut? Pak, file presentasi utama korup. Backup juga nggak bisa dibuka. Pak Surya langsung terlihat tegang. Presentasi untuk investor mulai 1 jam lagi. Ruangan makin panik. Arga memberanikan diri bicara lagi. Pak, mungkin filenya masih bisa dipulihkan. Semua mata langsung memandangnya. Kamu ngerti komputer? Tanya Pak Surya heran. Sedikit, Pak. Salah satu staf langsung menyela dengan nada meremehkan. Pak, dia OB. Kalimat itu membuat ruangan hening sesaat. Namun Pak Surya justru menatap Arga serius. Kalau kamu punya cara, coba. Arga gugup. Tangannya sedikit gemetar saat duduk di depan komputer. Ia membuka beberapa folder dan mencoba mencari file otomatis yang tersimpan. Beberapa staf memperhatikannya dengan wajah tidak yakin. Paling juga asal pencet. Jangan bikin tambah rusak. Arga berusaha fokus meski telinganya mendengar semua komentar itu. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Beberapa menit berlalu. Lalu tiba-tiba matanya menemukan folder recovery tersembunyi yang belum diperiksa siapapun. Pak, saya rasa ketemu. Hah? Arga membuka file tersebut perlahan. Dan presentasi perusahaan muncul utuh di layar. Ruangan langsung hening. Astaga! Itu filenya. Beberapa pegawai langsung berdiri mendekat dengan wajah tidak percaya. Pak Surya tampak kaget.
Kamu gimana bisa nemuin ini? Arga menunduk pelan. Saya sering belajar sendiri, Pak. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di sana, orang-orang tidak memandangnya sebagai office boy. Mereka memandangnya dengan rasa heran. Pak Surya segera meminta staf menyiapkan ruang meeting. Presentasi penting perusahaan akhirnya berhasil diselamatkan. Sebelum masuk ruang rapat, Pak Surya menepuk bahu Arga. Kerja bagus. Kalimat sederhana itu membuat dada Arga terasa hangat. Sudah lama sekali tidak ada yang menghargai dirinya seperti itu. Hari itu, suasana kantor berubah. Beberapa pegawai mulai berbicara lebih sopan pada Arga. Bahkan staf IT yang tadi meremehkannya terlihat malu sendiri. Namun Arga tetap bekerja seperti biasa. Ia kembali menyapu lantai dan membersihkan meja seolah tidak terjadi apa-apa. Siang harinya, Pak Surya memanggilnya ke ruangan. Arga masuk dengan gugup. Duduk. Ga. Iya Pak. Arga duduk perlahan di kursi yang biasanya hanya ditempati pegawai kantor. Pak Surya memperhatikan Arga beberapa detik sebelum bicara. Kamu belajar komputer dari mana? Belajar sendiri, Pak. Saya lihat-lihat dari internet. Kamu lulusan apa? SMK, Pak. Dulu pengen kuliah, tapi nggak punya biaya. Pak Surya mengangguk pelan. Apa kamu mau belajar lebih serius? Arga sedikit bingung. Maksud Bapak? Saya lihat kamu punya kemauan. Perusahaan butuh orang yang mau belajar. Jantung Arga berdetak lebih cepat. Sudah lama sekali ia tidak mendengar kesempatan seperti itu. Tapi, saya cuma OB, Pak. Pak Surya tersenyum tipis. Semua orang bisa berkembang kalau mau usaha. Kalimat itu terus terngiang di kepala Arga sepanjang hari. Untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan Rina, ia merasakan sesuatu yang hampir hilang dari hidupnya. Harapan. Malam harinya, Arga pulang ke kontrakan dengan langkah berbeda. Memang hidupnya belum berubah. Rumahnya masih bocor, dompetnya masih tipis, dan kesedihan itu masih ada. Namun kini ada sesuatu yang tumbuh perlahan di dalam dirinya. Keyakinan bahwa mungkin dirinya tidak serendah yang selama ini orang lain pikirkan. Sesampainya di rumah, Arga menyalakan lampu redup lalu duduk di lantai sambil membuka laptop bekas rusak yang dulu ia beli murah dari pasar Loa. Laptop itu lambat dan sebagian tombol keyboardnya tidak berfungsi. Tapi malam itu, Arga kembali belajar. Ia menonton video tentang komputer hingga larut malam. Mencatat hal-hal penting di buku kecil. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tersenyum kecil. Karena hidupnya yang sempat terasa hancur perlahan mulai menunjukkan arah baru. Arga belum tahu sejauh apa jalan itu akan membawanya. Namun malam itu ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan menyerah lagi. Sejak hari ketika ia berhasil menyelamatkan file presentasi perusahaan, hidup Arga perlahan mulai berubah. Memang belum ada perubahan besar dalam posisi maupun gajinya, tetapi cara beberapa orang memandangnya mulai berbeda. Kini beberapa pegawai kantor sering meminta bantuannya untuk hal-hal kecil di komputer. Ga, printer aku error lagi. Mas Arga, bisa bantu sambungin jaringan. Awalnya Arga merasa canggung. Ia takut membuat kesalahan. Namun setiap ada kesempatan, ia selalu mencoba belajar lebih banyak. Sepulang kerja, bukannya langsung tidur, Arga justru menghabiskan waktu di depan laptop bekasnya. Ia belajar mengetik cepat, memahami spreadsheet, memperbaiki komputer, hingga dasar-dasar bisnis. Meski sering mengantuk karena kelelahan, ia terus memaksa dirinya belajar. Kadang listrik kontrakannya mati mendadak. Kadang internet ponselnya habis. Kadang laptopnya tiba-tiba hang. Namun Arga tidak berhenti. Ia merasa hidup memberinya satu kesempatan kecil, dan ia tidak ingin menyia-nyiakannya lagi. Suatu malam, saat sedang belajar di depan laptop, perutnya berbunyi pelan. Ia baru sadar belum makan malam. Arga membuka dompetnya. Hanya ada beberapa lembar uang ribuan. Ia tersenyum tipis lalu menutup kembali dompet itu. Besok aja makannya agak banyak, gumamnya. Dulu, kondisi seperti itu membuatnya merasa putus asa. Tapi sekarang berbeda. Ia mulai percaya bahwa rasa lelahnya suatu hari akan terbayar.
Di kantor, Pak Surya semakin sering memperhatikan kerja keras Arga. Suatu pagi, Pak Surya melihat Arga membantu salah satu staf memperbaiki data laporan di komputer. "Kamu belajar itu semua sendiri?" tanyanya. "Iya, Pak." "Kapan belajarnya?" "Malam, Pak. Setelah kerja." Pak Surya tampak kagum. Jarang ada orang yang mau belajar sekeras itu tanpa disuruh. Beberapa hari kemudian, perusahaan sedang sibuk mempersiapkan proyek besar. Banyak pegawai lembur hingga malam. Saat sebagian orang mengeluh, Arga justru menawarkan bantuan. Ia membantu mencetak dokumen, merapikan data, bahkan mengatur file-file digital agar lebih rapi. Hal kecil yang ternyata sangat membantu tim kantor. "Gah, kamu teliti juga ya?" ujar salah satu staf. Arga hanya tersenyum kecil. Pujian sederhana seperti itu dulu hampir tidak pernah ia dengar. Namun tidak semua orang senang melihat perubahan Arga. Ada beberapa pegawai yang mulai merasa terganggu. Sekarang OB sok jadi staf. Mentang-mentang dipuji manajer. Suatu sore, Arga mendengar langsung bisikan itu saat sedang membawa dokumen. Langkahnya sempat terhenti. Hatinya sedikit sakit. Namun kali ini ia tidak larut dalam kesedihan seperti dulu. Ia memilih diam dan terus berjalan. Karena kini ia mulai mengerti. Orang yang ingin berkembang pasti akan selalu diremehkan sebelum berhasil. Malam harinya, Pak Surya kembali memanggil Arga ke ruangan. "Ada yang ingin saya tawarkan." Arga langsung gugup. "Apa ya, Pak?" "Saya mau kamu bantu bagian administrasi sementara. Anggap saja belajar." Mata Arga membesar. Saya?" "Iya. Kamu cepat belajar dan mau kerja keras." "Tapi saya belum pengalaman, Pak." "Makanya belajar." Kalimat itu membuat dada Arga terasa hangat. Untuk pertama kalinya, seseorang benar-benar memberinya kesempatan. "Terima kasih banyak, Pak." Pak Surya tersenyum tipis. "Jangan buru-buru senang. Tanggung jawabnya lebih besar." Arga mengangguk cepat. Malam itu, saat pulang ke kontrakan, langkahnya terasa lebih ringan dari biasanya. Ia berdiri sebentar di depan rumah kecilnya sambil menatap langit malam. Dulu ia merasa hidupnya sudah hancur saat Rina pergi. Namun kini ia mulai sadar. Mungkin kepergian itu justru memaksanya berubah. Arga masuk rumah, menyalakan lampu, lalu duduk di depan laptopnya lagi. Ia membuka file spreadsheet dan mulai belajar rumus-rumus baru dengan serius. Matanya lelah, tubuhnya pegal, namun semangatnya terus tumbuh. Di tengah kesunyian malam, Arga berbisik pelan pada dirinya sendiri. "Aku nggak boleh berhenti di sini." Karena kini ia memiliki tujuan baru. Bukan lagi untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa seorang OFSB pun bisa bangkit dan mengubah nasibnya dengan kerja keras. Perubahan dalam hidup Arga mulai terasa semakin nyata. Sejak membantu bagian administrasi, hari-harinya menjadi jauh lebih sibuk. Pagi hari ia masih mengenakan seragam OFSB dan menjalankan tugas seperti biasa. Namun setelah itu, ia mulai membantu mengelola data perusahaan, menyusun laporan sederhana, dan memeriksa dokumen proyek. Awalnya banyak pegawai yang meragukan dirinya. OB ngerti laporan. Paling juga cuma disuruh bantu sebentar. Namun Arga memilih tidak membalas apapun. Ia fokus belajar dan bekerja lebih keras dari siapapun. Setiap ada hal yang tidak ia pahami, ia mencatatnya di buku kecil. Setiap pulang kerja, ia mempelajarinya lagi di rumah sampai larut malam. Sedikit demi sedikit, kemampuannya berkembang. Ia mulai memahami cara membuat laporan keuangan sederhana, mengatur jadwal proyek, hingga menggunakan berbagai program komputer kantor. Bahkan beberapa staf mulai sering meminta bantuan padanya. "Gah, file data bulan lalu ada di mana ya? Mas Arga, bisa bantu cek rumus Excel ini?" Arga yang dulu sering dianggap tidak terlihat kini perlahan menjadi orang yang dibutuhkan. Suatu siang, perusahaan mendadak mengalami masalah besar. Salah satu proyek penting terlambat karena data pengiriman barang berantakan. Banyak dokumen hilang dan beberapa jadwal tidak sesuai. Ruangan operasional langsung kacau.
Kalau proyek ini gagal, perusahaan rugi besar. Kita nggak punya waktu lagi. Para staf sibuk saling menyalahkan. Di tengah kepanikan itu, Arga memperhatikan tumpukan dokumen yang tercecer di meja. Ia lalu membuka data digital perusahaan dan mulai mencocokkan semuanya satu persatu. Selama hampir 2 jam, ia bekerja tanpa berhenti. Beberapa pegawai bahkan tidak sadar Arga ikut membantu. Hingga akhirnya, "Pak Surya," panggil Arga cepat. "Ada apa?" "Saya rasa jadwal pengiriman bisa diperbaiki. Ada data yang salah masuk." Pak Surya langsung mendekat. Arga menunjukkan kesalahan pada sistem dan menjelaskan solusi pengaturannya dengan hati-hati. Ruangan mendadak hening. Salah satu supervisor yang dulu sering meremehkannya bahkan terlihat kaget. "Ini, kamu yang nyusun ulang?" "Iya, Pak." Pak Surya langsung memeriksa semuanya dengan serius. Beberapa menit kemudian, wajah tegangnya perlahan berubah lega. "Ini benar. Kalau pakai jadwal ini, proyek masih bisa diselamatkan." Semua orang langsung bergerak cepat mengikuti susunan baru dari Arga. Dan benar saja, masalah besar itu akhirnya berhasil diatasi. Sore harinya, Pak Surya memanggil Arga ke ruangannya. Arga masuk dengan gugup seperti biasa. Namun kali ini suasananya berbeda. Di dalam ruangan sudah ada direktur perusahaan, Pak Bima. Arga langsung panik. "Maaf Pak, saya ada salah." Pak Bima justru tersenyum kecil. "Kamu Arga?" "Iya, Pak. Saya dengar kamu banyak membantu proyek hari ini." Arga menunduk rendah. "Saya cuma bantu sebisa saya, Pak." Pak Bima memperhatikan Arga beberapa saat. "Sudah berapa lama kamu kerja di sini?" 5 tahun, Pak." 5 tahun jadi office boy?" "Iya, Pak." Pak Bima menghela napas pelan lalu menatap Pak Surya. Kadang perusahaan terlalu sibuk mencari orang hebat di luar sampai lupa ada orang rajin di dalam. Arga bingung mendengar ucapan itu. Hingga akhirnya Pak Surya tersenyum dan berkata, "Mulai bulan depan, kamu resmi dipindahkan ke staf operasional." Mata Arga langsung membesar. Saya." Pak Surya mengangguk. "Gaji naik, tanggung jawab juga naik." Arga hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Tangannya sampai gemetar. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak." Untuk sesaat, matanya memerah menahan haru. Dulu ia hanya seorang office boy yang sering dipandang rendah. Kini untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mendapat posisi yang benar-benar ia perjuangkan sendiri. Malam itu, Arga pulang dengan langkah pelan sambil membawa surat pengangkatan kerja di tasnya. Sesampainya di kontrakan, ia duduk sendirian menatap surat itu berkali-kali. Senyum kecil akhirnya muncul di wajahnya. Andai Rina masih ada, mungkin wanita itu akan bangga melihatnya sekarang. Namun pikiran itu segera ia buang jauh-jauh. Arga sadar hidupnya tidak boleh terus bergantung pada masa lalu. Ia kemudian berdiri dan melihat pantulan dirinya di cermin kecil yang tergantung di dinding. Masih wajah yang sama. Masih pria sederhana yang dulu sering diremehkan. Namun kini ada sesuatu yang berbeda di matanya. Keyakinan. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai orang gagal. Karena untuk pertama kalinya, Arga membuktikan bahwa kerja keras dan kemauan belajar benar-benar bisa mengubah hidup seseorang. Di luar, hujan turun perlahan membasahi malam kota. Tetapi kali ini, Arga tidak merasa sedingin dulu. Sebab perlahan, masa depan yang dulu terasa gelap mulai membuka jalannya sedikit demi sedikit. Sejak resmi menjadi staf operasional, kehidupan Arga berubah cukup drastis. Kini ia tidak lagi mengenakan seragam office boy berwarna biru kusam. Ia mulai memakai kemeja rapi dengan kartu identitas staf perusahaan di dadanya. Meski begitu, Arga tetap menjadi pribadi yang sederhana. Ia masih datang paling pagi, masih sering membantu membereskan ruang rapat, dan masih menyapa satpam maupun petugas kebersihan dengan ramah. Namun perubahan jabatan itu membuat banyak orang di kantor mulai memperhatikannya. Beberapa pegawai yang dulu sering memerintah seenaknya kini mulai berbicara lebih sopan. "Mas Arga, minta tolong cek data ini ya." "Ga, nanti rapat bareng saya ya."
Padahal dulu, orang-orang itu bahkan jarang mengingat namanya. Arga menyadari perubahan sikap itu, tetapi ia memilih tetap tenang. Baginya, jabatan bukan alasan untuk membalas perlakuan buruk orang lain. Suatu pagi, Arga sedang memeriksa laporan proyek ketika seseorang datang menghampiri mejanya. Ternyata sekarang udah jadi staf ya. Arga mendongak. Itu Reno, salah satu pegawai senior yang dulu paling sering meremehkannya. Reno pernah sengaja menyuruh Arga membersihkan ruang kerja berkali-kali hanya karena kopi tumpah sedikit. Bahkan ia sering memanggil Arga dengan nada merendahkan di depan pegawai lain. Namun kini pria itu tersenyum canggung. "Iya, Mas," jawab Arga sopan. Reno menarik kursi tanpa dipersilakan. "Hebat juga kamu. Nggak nyangka bisa naik cepat begini." Arga hanya tersenyum tipis. Ia tahu pujian itu tidak sepenuhnya tulus. Tak lama kemudian Reno berkata pelan, "Nanti bantu aku soal laporan proyek ya. Aku lagi banyak kerjaan." Arga menatapnya beberapa detik. Dulu Reno tidak pernah meminta bantuan dengan nada seperti itu. Namun Arga tetap mengangguk. "Siap." Reno terlihat lega. Saat pria itu pergi, salah satu staf lain mendekat sambil berbisik, "Dulu dia paling galak sama kamu." Arga tersenyum kecil. "Nggak apa-apa." Kini Arga mulai memahami satu hal penting tentang hidup. Ketika seseorang berada di bawah, banyak orang memandang rendah. Tetapi saat mulai naik, orang-orang yang sama bisa berubah sangat cepat. Beberapa minggu kemudian, perusahaan mengadakan rapat besar bersama klien penting. Pak Surya meminta Arga ikut hadir, karena ia dianggap paling memahami jalannya proyek. Itu pertama kalinya Arga duduk di ruang rapat besar sebagai peserta, bukan sebagai office boy yang mengantar kopi. Saat memasuki ruangan, beberapa pegawai tampak saling pandang. Arga ikut rapat. Sekarang beda, dia orang kepercayaan Pak Surya. Kalimat-kalimat itu terdengar pelan, tetapi cukup jelas. Arga duduk dengan tenang sambil membawa laptop dan catatan. Di tengah rapat, klien menanyakan masalah distribusi barang yang sempat menghambat proyek. Beberapa supervisor tampak kesulitan menjelaskan. Hingga akhirnya Pak Surya berkata, "Arga, coba jelaskan." Ruangan langsung hening. Semua mata tertuju padanya. Dulu Arga mungkin akan gugup luar biasa. Namun setelah melalui banyak kesulitan, ia mulai belajar percaya pada dirinya sendiri. Arga berdiri perlahan lalu menjelaskan data dan solusi proyek dengan jelas. Ia berbicara tenang, rapi, dan penuh persiapan. Beberapa klien bahkan terlihat mengangguk kagum. Setelah rapat selesai, Pak Bima menghampirinya. "Bagus. Cara bicaramu sudah jauh berkembang." "Terima kasih, Pak." Pujian itu membuat Arga semakin yakin bahwa dirinya benar-benar berubah. Namun ujian terbesar justru datang beberapa hari kemudian. Saat makan siang di kantin kantor, Arga tanpa sengaja mendengar dua pegawai lama berbicara. Padahal dulu cuma OB. "Iya, sekarang aja sok penting." Arga berhenti melangkah. Kalimat itu terdengar jelas. Beberapa bulan lalu, ucapan seperti itu pasti akan menghancurkan hatinya. Namun kini berbeda. Arga hanya tersenyum kecil lalu tetap berjalan membawa makanannya. Karena ia sadar, orang yang terus memandang rendah orang lain biasanya tidak siap melihat seseorang berkembang. Malam harinya, Arga pulang lebih larut dari biasanya. Ia duduk di kontrakan sambil membuka laptop dan memeriksa laporan pekerjaan. Ruangan itu masih sederhana. Atapnya masih kadang bocor saat hujan. Namun kini suasananya terasa berbeda. Tidak lagi penuh keputusasaan. Arga memandangi dirinya sendiri di pantulan layar laptop yang gelap. Ia teringat semua hinaan yang pernah diterimanya. Dari rekan kerja, dari orang sekitar, bahkan dari mantan istrinya sendiri. Dulu semua itu terasa seperti luka. Namun sekarang, luka-luka itu justru menjadi alasan dirinya terus maju. Arga kemudian menutup laptop perlahan sambil tersenyum kecil. Ia akhirnya mengerti. Kesuksesan terbaik bukanlah membalas hinaan dengan kemarahan, melainkan membuktikan lewat perubahan diri bahwa ia mampu menjadi lebih baik dari apa yang orang lain bayangkan. Waktu berlalu semakin cepat.
Dalam 2 tahun terakhir, nama Arga mulai dikenal di perusahaan sebagai sosok pekerja keras yang mampu menyelesaikan banyak masalah. Dari seorang office boy, kini ia telah menjadi salah satu manajer operasional termuda yang paling dipercaya. Banyak perubahan besar terjadi sejak ia bergabung dalam tim inti perusahaan. Sistem kerja yang dulu berantakan mulai tertata. Pengeluaran perusahaan berhasil ditekan. Dan beberapa proyek besar yang hampir gagal justru berhasil diselamatkan berkat strategi yang ia usulkan. Pak Surya bahkan sering berkata, "Kalau Arga nggak ada, kita mungkin sudah kehilangan banyak klien." Namun Arga tetap rendah hati. Ia masih makan di kantin biasa bersama staf lain. Ia masih sering membantu pegawai baru yang kebingungan. Dan ia tidak pernah melupakan masa-masa saat dirinya dipandang sebelah mata. Suatu pagi, suasana kantor mendadak tegang. Para direktur perusahaan terlihat sibuk keluar masuk ruang rapat utama. Bisik-bisik mulai terdengar di berbagai sudut kantor. Katanya perusahaan rugi besar. Investor utama mau tarik dana. CEO sekarang mau mundur. Berita itu membuat semua pegawai gelisah. Jika perusahaan benar-benar jatuh, banyak orang bisa kehilangan pekerjaan. Siang harinya, Pak Bima memanggil Arga ke ruangannya. Saat masuk, Arga melihat beberapa petinggi perusahaan sudah duduk di sana dengan wajah serius. "Duduk, Ga," ujar Pak Bima. Arga menurut dengan gugup. Pak Bima lalu membuka pembicaraan. Perusahaan sedang dalam kondisi sulit. Arga mengangguk pelan. "Kami tahu, Pak. Saya sudah memperhatikan kerja kamu selama ini." Kalimat itu membuat Arga sedikit bingung. Salah satu direktur lain kemudian berkata, "Jujur saja, sebagian besar sistem yang menyelamatkan perusahaan sekarang berasal dari ide kamu." Arga langsung menunduk rendah. "Saya cuma membantu sebisa saya." Pak Bima tersenyum tipis. "Dan itu lebih besar dari yang kamu kira." Ruangan menjadi hening beberapa detik sebelum Pak Bima kembali bicara. CEO lama resmi mengundurkan diri minggu depan. Jantung Arga mulai berdetak lebih cepat. Namun ia sama sekali tidak menyangka apa yang akan terjadi berikutnya. "Kami sepakat menunjuk kamu sebagai CEO baru perusahaan ini." Dunia Arga seperti berhenti sesaat. Saya. Ia benar-benar tidak percaya. Bahkan pikirannya terasa kosong. "Saya nggak mungkin, Pak." "Kamu mampu," jawab Pak Bima tegas. "Tapi saya dulu cuma." "Jangan lihat masa lalumu," potong Pak Bima pelan. "Lihat hasil kerja kerasmu." Mata Arga mulai memerah. Dulu ia hanya seorang office boy yang membersihkan lantai gedung ini setiap pagi. Kini orang-orang yang dulu bahkan tidak mengenal namanya justru mempercayakan perusahaan kepadanya. "Tapi saya belum sempurna, Pak." "Tidak ada pemimpin yang sempurna," jawab salah satu direktur. "Yang kami butuhkan adalah orang yang mengerti arti kerja keras dan tidak menyerah." Ruangan kembali hening. Arga menunduk sambil mengepalkan tangannya perlahan. Semua perjuangan hidupnya seperti terbayang kembali dalam kepalanya. Rumah kontrakan bocor. Tangisan malam setelah ditinggal Rina. Hinaan dari orang-orang. Lembur tanpa henti. Belajar sendirian sampai larut malam. Semua rasa sakit itu akhirnya membawanya sampai ke titik ini. Air mata Arga jatuh tanpa bisa ia tahan. "Terima kasih atas kepercayaannya." Seminggu kemudian, pengumuman resmi dilakukan. Seluruh pegawai dikumpulkan di aula perusahaan. Saat nama Arga diumumkan sebagai CEO baru, ruangan langsung gempar. Banyak orang tidak percaya. Serius itu Arga? Yang dulu OB? Gila. Arga berdiri di atas panggung dengan jas hitam sederhana. Tangannya masih terasa dingin karena gugup. Ia memandang seluruh ruangan perlahan. Tempat yang dulu menjadi saksi bagaimana dirinya diremehkan. Kini justru menjadi tempat lahirnya kehidupan baru untuknya. Arga menarik napas panjang sebelum mulai bicara. "Saya tahu banyak dari kalian mengenal saya sebagai office boy." Ruangan langsung hening. "Saya pernah membersihkan lantai gedung ini, mengangkat galon, dan membuat kopi untuk banyak orang di sini." Beberapa pegawai mulai menunduk malu. "Tapi saya belajar satu hal.
Tidak ada pekerjaan yang rendah. Yang rendah hanyalah ketika seseorang berhenti mau belajar dan menyerah pada hidup. Tepuk tangan perlahan terdengar memenuhi aula. Sebagian pegawai bahkan terlihat terharu. Arga tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar berdamai dengan masa lalunya. Karena kini ia membuktikan sendiri bahwa seseorang tidak ditentukan dari seberapa rendah posisi awalnya, melainkan dari seberapa kuat ia bertahan dan terus melangkah saat hidup. Kehidupan Arga berubah total setelah menjadi CEO perusahaan. Kini ia tinggal di apartemen yang nyaman, memiliki mobil pribadi, dan dihormati banyak orang. Namanya mulai dikenal di dunia bisnis sebagai pemimpin muda yang berhasil menyelamatkan perusahaan dari kehancuran. Namun di balik semua keberhasilan itu, Arga tetap menjadi pribadi yang sederhana. Ia masih datang paling pagi ke kantor. Masih menyapa satpam dan petugas kebersihan dengan ramah. Dan yang paling penting, ia tidak pernah melupakan masa sulit dalam hidupnya. Suatu sore setelah rapat besar dengan klien, Arga memutuskan mampir ke sebuah kafe kecil dekat pusat kota. Tempat itu cukup tenang dan jauh dari keramaian. Ia duduk sendirian sambil membuka laptop dan memeriksa beberapa dokumen pekerjaan. Hingga tiba-tiba, Arga! Suara wanita itu membuat tangannya berhenti bergerak. Arga perlahan mendongak. Dan untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Di depannya berdiri Rina, mantan istrinya. Wanita yang pernah meninggalkannya saat hidupnya berada di titik paling rendah. Rina tampak terkejut luar biasa melihat Arga. Mungkin karena penampilan pria itu kini benar-benar berbeda. Jas rapi, jam tangan mahal, tatapan tenang dan penuh percaya diri. Tidak lagi terlihat seperti office boy yang dulu sering pulang dengan pakaian lusuh dan wajah lelah. Rina, ucap Arga pelan. Rina terlihat gugup. Aku nggak nyangka ketemu kamu di sini. Arga mengangguk kecil. Duduk aja. Rina duduk perlahan di hadapan Arga. Wajahnya masih menunjukkan rasa tidak percaya. Beberapa detik suasana terasa canggung. Hingga akhirnya Rina membuka percakapan. Aku dengar, kamu jadi CEO sekarang. Arga tersenyum tipis. Iya, baru beberapa bulan. Rina menatap Arga lama. Ada sesuatu di matanya. Penyesalan. Dulu ia meninggalkan pria ini karena merasa Arga tidak akan pernah bisa mengubah hidup mereka. Namun kini kenyataan berdiri tepat di depan matanya. Dan kenyataan itu jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Kamu banyak berubah, ujar Rina lirih. Mungkin hidup yang mengubah aku. Jawaban itu membuat Rina menunduk pelan. Arga memperhatikan mantan istrinya diam-diam. Wanita itu juga berubah. Wajahnya terlihat lebih lelah dibanding dulu. Senyumnya tidak lagi secerah saat mereka masih bersama. Gimana kabar kamu? Tanya Arga sopan. Baik. Namun jawaban itu terdengar dipaksakan. Setelah beberapa saat, Rina akhirnya berkata pelan. Aku minta maaf. Arga terdiam. Aku dulu ninggalin kamu waktu kamu lagi susah. Suasana mendadak terasa berat. Dulu Arga sering membayangkan momen ini. Membayangkan apa yang akan ia katakan jika suatu hari bertemu Rina lagi. Namun anehnya, sekarang ia justru merasa tenang. Tidak ada kemarahan besar seperti yang ia kira. Hanya ada kenangan lama yang perlahan terasa semakin jauh. Aku ngerti kenapa kamu pergi, jawab Arga pelan. Rina langsung menatapnya. Kamu nggak marah? Arga tersenyum kecil. Dulu iya, tapi sekarang nggak lagi. Jawaban itu membuat mata Rina mulai berkaca-kaca. Aku salah udah meremehkan kamu. Arga diam beberapa saat sebelum menjawab. Mungkin waktu itu kita sama-sama lagi capek sama hidup. Rina menunduk dalam. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan itu, air matanya jatuh. Aku pikir hidup bakal lebih baik setelah ninggalin kamu. Suaranya bergetar. Tapi ternyata nggak seperti yang aku bayangkan. Arga hanya mendengarkan. Ia tidak ingin menghakimi. Karena ia tahu kehidupan sudah cukup keras tanpa perlu ditambah kebencian. Di luar kafe, hujan mulai turun perlahan.
Suasananya mengingatkan Arga pada malam ketika Rina pergi meninggalkannya dulu. Namun bedanya, malam itu ia menangis sendirian dalam rumah kontrakan gelap. Sedangkan sekarang, ia duduk dengan tenang sebagai versi terbaik dari dirinya sendiri. Rina mengusap air matanya pelan. Aku bangga sama kamu sekarang. Kalimat itu membuat Arga tersenyum tipis. Dulu, ia pernah sangat ingin mendengar pengakuan itu. Namun kini, hatinya tidak lagi bergantung pada penilaian siapapun. Karena perjalanan hidup yang berat sudah mengajarinya satu hal penting. Harga diri seseorang tidak ditentukan oleh hinaan atau pengakuan orang lain, melainkan oleh keberanian untuk terus bangkit meski berkali-kali jatuh. Hujan di luar semakin deras. Dan di tengah pertemuan penuh kenangan itu, Arga sadar. Dirinya benar-benar telah berubah jauh dari pria yang dulu pernah ditinggalkan karena kemiskinan. Setelah pertemuan di kafe itu, pikiran Arga sempat terusik selama beberapa hari. Bukan karena ia masih berharap kembali dengan Rina, melainkan karena kenangan lama yang tiba-tiba muncul kembali setelah sekian lama terkubur. Malam itu, Arga berdiri di balkon apartemennya sambil memandang lampu kota yang berkilauan. Angin malam berhembus pelan menerpa wajahnya. Dulu ia pernah berdiri di depan rumah kontrakan bocor sambil merasa hidupnya telah berakhir. Kini semuanya benar-benar berbeda. Namun anehnya, semakin tinggi seseorang naik, semakin ia sadar bahwa luka lama tidak selalu hilang sepenuhnya. Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Sebuah pesan masuk. Dari Rina. Apa kamu sibuk? Aku cuma ingin bicara sebentar. Arga membaca pesan itu beberapa detik sebelum akhirnya membalas singkat. Besok sore setelah jam kerja. Keesokan harinya mereka bertemu di taman kota yang cukup sepi. Rina datang lebih dulu dan terlihat gugup saat melihat Arga berjalan mendekat. Maaf kalau ganggu, ucapnya pelan. Enggak apa-apa. Mereka duduk di bangku taman dengan suasana canggung. Beberapa saat tak ada yang bicara. Hingga akhirnya Rina membuka suara. Aku sering mikir tentang masa lalu kita. Arga diam mendengarkan. Aku sadar dulu aku jahat sama kamu. Kita semua pernah bikin salah. Tapi aku ninggalin kamu waktu kamu benar-benar lagi jatuh. Suara Rina mulai bergetar. Aku bahkan gak peduli seberapa keras kamu berusaha waktu itu. Arga memandang jalanan di depan mereka sambil menarik napas pelan. Ia masih ingat jelas semua rasa sakit itu. Malam-malam saat ia pulang ke rumah kosong. Tangisan diam-diam di tengah hujan. Rasa gagal yang hampir membuatnya menyerah pada hidup. Namun kini kenangan itu tidak lagi terasa menghancurkan seperti dulu. Justru menjadi pengingat sejauh apa dirinya telah berjalan. Aku sempat benci sama keadaan, ujar Arga pelan. Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin semua itu memang harus terjadi. Rina menoleh cepat. Maksud kamu? Kalau dulu hidupku nggak hancur, mungkin aku nggak akan pernah berubah. Rina menunduk. Air matanya perlahan jatuh lagi. Aku nyesel, gak. Kalimat itu terdengar sangat tulus. Aku lihat kamu sekarang. Dan aku sadar aku kehilangan orang yang sebenarnya paling tulus sama aku. Arga terdiam. Untuk beberapa saat hanya suara angin dan kendaraan yang terdengar di sekitar mereka. Rina mengusap matanya sebelum kembali bicara. Setelah kita pisah, hidup aku nggak sebaik yang aku bayangkan. Arga tidak menyela. Aku sempat dekat sama beberapa orang. Tapi semuanya cuma lihat penampilan. Nggak ada yang benar-benar peduli. Senyum pahit muncul di wajah Rina. Dulu aku ninggalin kamu karena mikir uang adalah segalanya. Ia menatap Arga dengan mata merah. Padahal yang paling susah dicari itu ketulusan. Kalimat itu membuat hati Arga terasa berat. Karena dulu, ia pernah memberikan seluruh ketulusannya untuk wanita itu. Rina lalu memberanikan diri berkata pelan. Kalau masih ada kesempatan. Arga langsung memahami arah pembicaraan itu. Rina menggenggam tangannya sendiri dengan gugup. Apa kita bisa mulai lagi dari awal? Suasana mendadak terasa sangat sunyi. Arga menatap wanita di depannya lama sekali. Wanita yang dulu sangat ia cintai. Wanita yang pernah menjadi alasan dirinya bekerja sekeras mungkin. Dan juga wanita yang pernah menghancurkan hatinya di titik terendah hidupnya. Dulu,
Mungkin Arga akan langsung menerima tanpa berpikir. Namun sekarang, ia bukan lagi Arga yang sama. Aku nggak benci kamu, Rin, ucapnya pelan. Mata Rina langsung penuh harapan. Tapi banyak hal udah berubah. Wajah Rina perlahan melemah. Aku tahu aku salah. Bukan cuma soal salah atau benar. Arga tersenyum kecil, tetapi ada kesedihan tipis di matanya. Kita pernah saling punya luka. Rina menggigit bibirnya pelan menahan tangis. Aku cuma kangen kamu. Kalimat itu akhirnya membuat air mata jatuh di pipi wanita tersebut. Arga menatapnya dengan tenang. Dulu ia mungkin akan ikut hancur melihat Rina menangis. Namun perjalanan hidup telah membuatnya lebih kuat. Ia belajar bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti harus kembali memilikinya. Aku bersyukur pernah kenal kamu, kata Arga pelan. Karena bagaimanapun, kamu bagian dari perjalanan hidup aku. Rina menangis semakin keras. Aku benar-benar nyesel. Arga menghela napas panjang. Ia tidak ingin menyakiti Rina. Tetapi ia juga tidak ingin kembali hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Selama ini ia membangun dirinya kembali dengan susah payah. Belajar menerima luka. Belajar berdiri sendiri. Dan belajar menghargai dirinya sendiri. Aku harap kamu juga bisa bahagia, lanjut Arga tulus. Rina menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Apa? Hati kamu udah nggak ada buat aku lagi? Arga terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab dengan jujur. Ada beberapa rasa yang nggak benar-benar hilang. Mata Rina sedikit berbinar. Tapi sekarang aku lebih memilih menjaga hidup yang udah susah payah aku bangun. Kalimat itu akhirnya membuat Rina memahami semuanya. Bahwa penyesalan memang datang terlambat. Dan tidak semua hal bisa diperbaiki hanya dengan meminta maaf. Matahari mulai tenggelam perlahan di balik gedung kota. Arga berdiri dari bangku taman. Aku harus pergi. Rina ikut berdiri sambil menahan tangis. Terima kasih, karena masih mau dengar aku. Arga mengangguk kecil. Sebelum pergi, ia berkata pelan. Kamu pernah jadi bagian penting dalam hidup aku. Tapi sekarang, aku harus melanjutkan hidup sebagai diriku yang baru. Setelah itu, Arga melangkah pergi perlahan. Rina hanya bisa berdiri, dia memandang punggung pria yang dulu pernah ia tinggalkan demi kehidupan yang lebih baik. Namun ironisnya, pria itu justru berhasil menjadi sosok luar biasa setelah ia lepaskan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Rina benar-benar memahami rasa kehilangan yang sesungguhnya. Hidup Arga akhirnya benar-benar berubah. Bukan hanya soal jabatan, uang, atau kemewahan yang kini ia miliki. Tetapi tentang bagaimana ia memandang dirinya sendiri dan kehidupan yang pernah menghancurkannya. Beberapa tahun setelah menjadi CEO, perusahaan yang dipimpinnya berkembang sangat pesat. Cabang baru dibuka di berbagai kota, jumlah karyawan bertambah, dan nama perusahaan semakin dikenal luas. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah dari diri Arga. Ia tetap rendah hati. Setiap pagi, ia masih terbiasa datang lebih awal sebelum sebagian besar pegawai hadir. Kadang ia berjalan sendiri menyusuri lorong kantor yang dulu pernah ia pel dengan tangan sendiri. Lorong yang menjadi saksi bagaimana dirinya dulu dipandang rendah. Suatu pagi, seorang office boy baru terlihat gugup saat tidak sengaja menjatuhkan berkas di depan beberapa staf. Maaf, Pak, maaf. Pria muda itu panik sambil memunguti kertas yang berserakan. Beberapa pegawai mulai mengeluh kesal. Namun sebelum suasana memburuk, Arga datang mendekat. Biar saya bantu. Semua orang langsung terdiam. CEO perusahaan itu ikut jongkok membantu memungut berkas bersama office boy tersebut. Pemuda itu sampai gemetar karena kaget. Maaf Pak, saya ceroboh. Arga tersenyum kecil. Enggak apa-apa. Saya dulu juga sering bikin salah. Beberapa pegawai hanya saling pandang malu. Karena mereka tahu, orang yang sedang membantu office boy itu dulu pernah berada di posisi yang sama. Setelah kejadian itu, cerita tentang Arga semakin menyebar ke seluruh perusahaan. Banyak karyawan baru kagum mengetahui bahwa CEO mereka dulunya hanyalah seorang office boy biasa. Namun bagi Arga, masa lalu itu bukan sesuatu yang memalukan.
Justru itulah bagian paling berharga dalam hidupnya. Karena dari bawah, ia belajar arti lapar, belajar arti dihina, belajar arti kehilangan, dan yang paling penting, belajar arti bertahan. Suatu malam, Arga kembali mengunjungi rumah kontrakan lamanya yang kini sudah kosong dan hampir roboh. Tempat itu belum banyak berubah. Atap sengnya masih tua, dindingnya masih lembab, dan halaman kecilnya masih sama seperti dulu. Arga berdiri lama di depan rumah itu sambil tersenyum tipis. Di tempat inilah ia pernah menangis sendirian setelah ditinggalkan istrinya. Di tempat inilah ia pernah merasa dirinya gagal. Dan di tempat inilah semuanya sebenarnya dimulai. Ia perlahan masuk ke dalam rumah kosong itu. Namun kali ini, kesunyian itu tidak lagi menyakitkan. Arga duduk di lantai sambil memandangi langit-langit rumah yang dulu sering bocor saat hujan. Air matanya perlahan jatuh. Bukan karena sedih, melainkan karena ia akhirnya sadar sejauh apa dirinya telah berjalan. Kalau dulu aku menyerah, bisiknya pelan. Mungkin aku nggak akan pernah sampai di sini. Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Pesan dari Pak Surya. Besok seminar motivasi jangan lupa datang. Banyak anak muda mau dengar cerita kamu. Arga tersenyum kecil. Dulu ia hanyalah pria sederhana yang bahkan tidak percaya pada dirinya sendiri. Kini perjalanan hidupnya justru menjadi inspirasi bagi banyak orang. Keesokan harinya, Arga berdiri di atas panggung besar di depan ratusan peserta seminar. Lampu ruangan menyorot ke arahnya. Semua orang menunggu pria sukses itu berbicara. Arga memegang mikrofon perlahan. Saya bukan orang pintar, ucapnya tenang. Ruangan langsung hening. Saya dulu cuma office boy yang sering diremehkan. Beberapa peserta mulai memperhatikan dengan serius. Saya pernah gagal mempertahankan rumah tangga. Pernah merasa hidup saya hancur. Pernah berpikir kalau mungkin saya nggak akan jadi siapa-siapa. Arga berhenti sejenak. Tapi hidup mengajarkan saya satu hal. Matanya memandang seluruh ruangan. Nasib seseorang tidak ditentukan dari seberapa rendah dia memulai. Suasana semakin sunyi. Melainkan dari seberapa kuat dia terus bangkit setiap kali hidup menjatuhkannya. Tepuk tangan perlahan memenuhi ruangan. Beberapa orang bahkan terlihat menahan haru. Arga tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar merasa damai. Ia tidak lagi marah pada masa lalu. Tidak lagi membenci orang-orang yang pernah meremehkannya. Karena tanpa semua rasa sakit itu, ia mungkin tidak akan pernah menjadi dirinya yang sekarang. Malam harinya, Arga berdiri di balkon apartemennya sambil memandang langit kota. Angin malam berhembus tenang. Tak ada lagi rasa sepi seperti dulu. Tak ada lagi ketakutan menjadi orang gagal. Yang ada hanyalah rasa syukur. Perjalanannya belum tentu sempurna. Namun ia berhasil melewati semua badai yang dulu hampir menghancurkannya. Arga tersenyum pelan sambil menatap jauh ke depan. Dari seorang office boy miskin yang dipandang rendah, kini ia menjadi bukti hidup bahwa kerja keras, kesabaran, dan kemauan untuk terus belajar benar-benar mampu mengubah nasib seseorang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arga merasa benar-benar menang melawan hidupnya sendiri.